Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para ustadzat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wa nakhussu bidzikri, yang saya hormati Ketua Masjid Al-Iman Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Besar Harto Karyawan. Yang saya hormati Ketua Badan Pengelola Masjid Al-Iman Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Fahri Murad. Yang saya hormati Bapak Lurah Sumur Batu Bapak Haji Nur Hadiat, sahabat lama saya di Kecamatan Senen beliau. Yang saya hormati Ketua DMI Cabang Kemayoran Bapak Dr. Andes Haji Bambang Subroto. Yang saya hormati Ketua DMI Ranting Sumur Batu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Amin Karim. Yang saya hormati Bapak dan Plek Bapak RW 05 Bapak Letkol Haji Nur Ali. Yang saya hormati para ketua RW di lingkungan Sumur Batu. Yang saya hormati imam subuh di Masjid Al-Iman. Yang saya hormati guru kita yang menjadi wasilah silaturahmi saya di tempat ini, Ustadz Hasan Toha. Hadirin hadirat yang mohon maaf, saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga atas limpahan nikmat dan karunia itu kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka bersilaturahmi, melaksanakan subuh gabungan, dan kemudian meniatkan diri kita untuk beriktikaf sambil mendengarkan mau'izah hasanah, untayan-untayan ilmu. Insyaallah semua kita yang hadir di sini mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya teringat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu terlaknat. Dunia itu hina, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa mal'unun ma fiha, dan tercela juga isinya. Jadi apa-apa yang di dalam bumi, yang ada di bumi ini juga tercela, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka yang tidak tercela? Siapa mereka yang dipuji Allah? Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, wa alim muta'allim, dan orang yang ngajarin ilmu dan menuntut ilmu. Jadi hari ini kita hadir dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Kita semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bermajlis ilmu, duduk kumpul-kumpul berzikir kepada Allah atas nikmat, berterima kasih atas nikmat Allah, berterima kasih atas iman dan Islam yang Allah curahkan dalam hati kita. Innallaha yubahi bikumul malaikah. Kita semua ini ya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi kita bangga, kita bersyukur Allah membanggakan diri kita di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pantas dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratah wa fil akhirati syafa'atah wa la tahrimna yaumal qiyamati ru'yata. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bangga betul bisa hadir di tempat ini. Saya mengapresiasi betul kegiatan seperti ini. Kita bersyukur di Jakarta itu kegiatan seperti ini masif. MUI mengadakan subuh gabungan, DMI mengadakan subuh gabungan, kadang-kadang antar RW juga mengadakan subuh gabungan. Ini luar biasa. Kalau di MUI ada 8 kecamatan. Kalau setiap minggu dia mengadakan, MUI Jakarta Pusat nggak kebagian, Pak. Ya, karena kalau setiap minggu berarti 2 bulan. MUI Jakarta Pusat nggak kebagian, Pak. Nah, oleh karenanya MUI Jakarta Pusat ngadainnya bukan subuh gabungan, tapi duha bersama. Kita ngadainnya duha bersama, karena kalau subuh nggak kebagian. Duha bersama kita ngadain. Tapi insya Allah duha bersama, fadilah sholat duha nggak kalah juga dengan fadilah kalau kita berkumpul sholat subuh. Insya Allah. Jadi sholat duha, apalagi ada doa tuh yang kita hafal banget. Ya Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Yang paling luar biasa doanya, Allahumma in kana rizki fis sama fa anzilhu. Ya Allah, jika rizkiku di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau misalkan rizkiku ada di bumi, akhrijhu, keluarkan. Wa in kana ba'idan, ya Allah, jika rizkiku jauh, deketin dong. Kemudian yang paling luar biasa, wa in kana haraman fatuhhirhu. Ya Allah, kalau rezeki saya haram, sucikan dong. Jauh. Ya, doanya luar biasa itu. Ya, kalau rezeki kita haram, sucikan dong. Luar biasa itu. Makanya saya hari-hari saya di bidang urusan agama Islam,
Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Salah satu urusan agama Islam adalah bidang kemasjidan. Ya. Jadi izin-izin masjid, kemudian di kami itu ada sistem informasi kemasjidan, SIMAS namanya, bukannya margarin tapi ya. SIMAS, sistem informasi kemasjidan. Ya, satu waktu saya diminta survei masjid yang akan meningkat, musolah yang akan meningkat menjadi masjid. Saya survei. Kebetulan musolahnya lagi dibangun. Pembangunannya cepat luar biasa. Saya tanya sama sahabat saya itu, Masya Allah, masjid ente cepat banget ngebangunnya. Terus kata teman saya itu, teman saya ini kerja di kejaksaan, Pak. Ini duit-duit jaksa nih katanya ini. Ini duit-duit jaksa ini. Ya, saya mintain sama jaksa, ya, sambil berdoa sholat duha, Allahumma in kana haraman fatohir. Jadi kalau haraman salurakannya ke masjid fatohir, ya, minta dibersihin, ya, luar biasa. Nah, oleh karenanya saya begitu bangga. Ya, masif kegiatan-kegiatan masjid. Di Kementerian Agama itu tagline-nya sekarang Madada, masjid berdaya dan berdampak. Masjid berdaya dan berdampak. Jadi masjid harus berdaya. Kalau berdaya itu ukurannya internal. Yang pertama, sarana prasarananya harus baik. Ya, masjid harus berdaya, sarana prasarananya harus baik. Kalau hari ini kita duduk nyaman betul, karpetnya enak, adem. Kira-kira kalau ibadah di sini nyaman atau tidak? Nyaman. Berdaya. Kemudian saya lihat tadi pengurusnya, luar biasa. Ya, pengurusnya, SDM-nya juga harus luar biasa. Jadi ke depan masjid, ya, pengurusnya jangan kacang-kacangan, harus kacang beneran. Ya. Jangan sayur-sayuran, harus sayur beneran. Masjid ini harus kita kelola dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kita dititipkan oleh Allah sebagai rumah Allah, harus kita kelola dengan baik. SDM-nya juga harus kita kuatkan. Nah, oleh karena itu di Kementerian Agama itu bagi yang sudah terdaftar dalam sistem informasi kemasjidan itu biasanya sering ada pembinaan masjid. Ya, dari sisi SDM pengelolaan, dari sisi imarah, ya, dari sisi syiar Islam, dari sisi ekonomi, bagaimana ekonomi umat itu harus bangkit dari masjid, berdaya. Yang kedua, masjid harus berdampak. Berdampak apa? Harus ada efek kepada masyarakat, terutama umat Islam. Harus berdampak, Pak. Jadi Pak Lurah bilang bagaimana masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah. Kita teringat Nabi SAW mensyiarkan agama sampai hari ini dimulai dari mana? Masjid. Dimulai dari masjid. Ya, Nabi berdiskusi tentang peperangan. Nabi berdiskusi tentang strategi. Nabi berdiskusi tentang agama. Nabi berdiskusi tentang ekonomi. Di mana? Di masjid. Oleh karenanya masjid harus berdampak. Saya teringat betul kata Pak Wamen. Wamen kita tuh Pak Romo Syafi'i. Beliau sampaikan kepada kita, kalau masjid, ya, kalau masjid mau penuh, masjid harus memenuhi kebutuhan umat.
di kami kemarin kita kick off launching terkait dengan BP4, Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan berbasis di masjid. Jadi kalau misalkan ada rumah tangga ribut-ribut, pengurus masjid harus bisa mendamaikan. Berarti kudu SDM yang baik gitu. Kudu SDM yang baik. Tapi beliau mengkritisi, ya. Beliau sampaikan begini, kalau keluarga yang lagi ribut-ribut disuruh ke masjid, kalau dasarnya dia kagak mau ke masjid, gak bakalan ke masjid, Pak. Ya. Nah, oleh karenanya masjid harus memenuhi kebutuhan jamaah. Harus memenuhi kebutuhan jamaah. Saya sedih, ya. Saya sedih salah satu masjid, di salah satu masjid yang begitu megah, ya. Kemudian tetangga masjid ada rumah yang listriknya dicabut PLN, Pak. Sedih gak kita kira-kira? Sedih. Masjid harus berdampak karena ini adalah milik umat. Makanya luar biasa DMI dah, ya. DMI, pemerintah bagaimana concern terhadap kemakmuran masjid. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kagak mau ngomongin itu dah. Ya, yang ada di hadapan saya semua master. Ya, Pak Joko juga master nih. Ya, saya cuma mau mengingatkan satu hadis. Ya, di luar dari tema yang saya sampaikan, saya hari ini mau mengingatkan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh dua sahabat. Satu jalur dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, satu jalur dari sahabat Abi Barzah, namanya Nadlah Al-Islami. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyampaikan kisi-kisi pertanyaan hari kiamat. Serem nih kira-kira nih, serem nih, pagi-pagi serem nih, ya. Kisi-kisi pertanyaan hari kiamat. Jadi kalau pertanyaan ini kita bisa jawab dengan baik, kata Sayyidina Umar dalam kitab Dalilul Falihin, fahisabuhu aisar wa ahwan, maka hisabnya akan lebih mudah dan lebih enteng, kata Rasulullah. Jadi kadang-kadang kita kalau ngebocorin soal di dunia nih, kita nih kalau sekolahan ngebocorin soal, diomelin nggak kira-kira? Diomelin, Pak, ya. Tapi diomelinnya luar biasa. Allah udah ngebocorin soal-soal akhirat, Pak. Di kubur ada pertanyaan nggak? Ada. Kita udah tahu apa belum? Udah. Apa? Man rabbuka wa man. Bocor gak tuh kira-kira? Bocor, Pak. Ya. Dibocorin Allah anteng-anteng aja tuh. Karena belum tentu kita juga bisa menjawab. Karena yang menjawab siapa? Amal soleh. Nanti di akhirat, ya, dalam hadis itu dikatakan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Kata Rasulullah, la tazulu qadama abdin. La tazulu maknanya la tataharraku. La tazulu maknanya la takhtu. Kita nggak bisa bergerak, kita nggak bisa melangkah kaki kita ini hatta yaumal kiamah, pada hari kiamat, hatta yus'ala an arba, sampai kemudian kita ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Kalau 4 hal ini kita bisa jawab sekarang, maka nanti hisab kita akan menjadi mudah. Apa pertanyaan itu? Yang pertama an umrihi fima afna. Umur kita dihabiskan untuk apa?
kita dikasih umur oleh Allah, kita dikasih kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umurmu yang aku berikan engkau habiskan untuk apa? Dalam kitab Dalilul Falihin, ta'atan au maksiatan. Ini seumur hidup kita gunakan untuk taat atau untuk maksiat, untuk bertakwa atau untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita bisa jawab, wahai Allah, saya habiskan hidup saya untuk taat kepada Allah, fahisabuhu aisar wa ahwan, maka hisab kita akan menjadi mudah. Nanti di akhirat ketika kemudian mulut kita mulut kita ngomong sebentar, kemudian dipersaksikan oleh tangan dan kaki kita, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Dalam surah Al-Zalzalah juga begitu, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Nanti tanah yang kita injak nih, bumi yang kita injak, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dia akan menjadi saksi apa yang kita lakukan. Jadi selain tangan, selain kaki yang menjadi saksi kita, maka bumi yang kita injak menjadi saksi apa yang kita lakukan. Bumi terus bilang, wahai Allah, benar tuh si fulan dia diri di situ tuh untuk beribadah. Wahai Allah, itu si fulan ya diri di sini untuk bersedekah. Makanya orang-orang tua dulu kita tuh nganjurin kalau sembahyang sunnah suka pindah-pindah, betul gak kira-kira? Agar setiap jengkal bumi yang kita injak, dia menyaksikan ibadah yang kita lakukan. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti kita dipersaksikan oleh bumi yang kita injak. Kita ditanya nanti an umrihi, jangan sampai kemudian kita nyesel. Kalau kemudian kita udah masuk neraka nih misalkan, kemudian kita teriak wahum yastarihuna fiha, kemudian kita berteriak nanti di neraka, ya Allah, Rabbana akhrizna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, saya sekarang udah neraka. Kalau engkau perkenankan aku keluar, nanti ketika keluar dari neraka engkau hidupkan lagi, saya mau beramal soleh dah. Nggak kayak yang hidup pertama tuh, saya bengal banget yang pertama mah. Tapi kalau dihidupkan lagi, saya mau jadi orang yang baik. Tapi apa kata Allah? Kata Allah, awalam nu'ammirkum, ya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkara minha ma tadzakkara. Kata Allah, bukankah aku sudah panjangkan umurmu, dan kemudian umur itu harus kalian jadikan pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan aku telah jadikan nadhir, utusan-utusan, peringatan-peringatan. Jadi Allah tuh banyak memberikan peringatan kepada kita, ya. Apa peringatan Allah? Uban peringatan. Ini uban peringatan Allah nih, ya, supaya kita ingat, ya Allah, kita udah ubanan, berarti kita udah tua. Jangan udah tua belagak muda terus, Pak. Ya, ibu-ibu udah tua jangan merasa muda terus. Udah tua masih pakai legging aja, coba bayangin. Ya, ini bapak-bapak naik motor mau dilihat. Ya, dari belakang ada perempuan pakai legging nih, ya. Kemudian dibalap, set,
Pas lihat, ya nenek, nyesel gue lewatin. Nadir, Allah kasih nih uban sebagai apa? Nadir, sebagai peringatan. Allah kasih asam urat sebagai peringatan, Pak. Ya, asam urat nih. Allah kasih asam urat sebagai peringatan. Allah kasih penyakit-penyakit lain sebagai peringatan. Waja'akumun nadhir. Allah jadikan peringatan-peringatan. Oleh karena itu nanti umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kalau pertanyaan ini bisa kita jawab, maka kemudian hisab kita akan menjadi lebih mudah. Yang kedua, ya, yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an jasadihi fima ablah. Ini jasad kita. Dalam kitab Dalilul Falihin dikatakan an jasadihi an quwwatihi an jismihi. Ya, ni Allah an sihhatihi. Ni Allah kasih badan kita sehat, badan kita kuat. Itu badan sehat kita lakukan untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Kalau bisa kita jawab, ya Allah, Engkau kasih aku badan sehat untuk beribadah kepada Engkau. Dikonfirmasi ame tangan, dikonfirmasi ame kaki. Wahai Allah, betul tangan saya, kaki saya diajak untuk beribadah. Kemudian terkonfirmasi dengan persaksian bumi. Wahai Allah, benar dia nginjek saya untuk beribadah. Maka insya Allah fahisabuhu aisar wa ahwat. Maka hisab kita akan menjadi mudah dan menjadi enteng. Ya, ini jangan badan kita keker, badan kita kuat, giliran disuruh kerja bakti masjid pura-pura tidur. Ya, disuruh kerja bakti masjid pura-pura tidur. Bangun, datang ke masjid 9:30, orang udah pada beberes. Ya, kemudian dia duluan lagi yang nyomot tahu. Coba bayangin aja. Ya, udah nyomot tahu, nyomot tempe, merentah sono, merentah sini lagi. Itu tuh angkat tuh, itu angkat tuh, itu angkat tuh. Kerja bakti kagak apa-apaan coba. Ya. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Ya, di sini kagak ada. Alhamdulillah. Calon surga. Ya, di tempat saya yang banyak tuh. Ya, di tempat saya yang banyak di Paseban. Ya, yang banyak. Jadi kalau kerja bakti nggak bawa apa-apaan. Nah, kalau kekuatan kita, kata Rasulullah ada dua nikmat yang sering kita tertipu. Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat sehat, wa nikmatul faraq, dan nikmat keluangan waktu. Jadi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita kelewatan ame nikmat sehat. Giliran nikmat sehat, masjid kelewatan terus. Masjid lewat, ya. Rumah dekat tapi perasaan jauh, betul gak kira-kira? Iya. Oleh karenanya tadi Kiai Amin Karim mengatakan kalau subuh Jumatan. kayak Jumatan, Pak, masya Allah. Ya tentunya kalau subuh kayak Jumatan, tentunya tromol amal jariah penuh, tentunya tentunya penuh. Tapi bisa dilihat kualitas umat Islam. Tapi kan sekarang saya tuh kalau sembahyang di masjid L4 apa tuh? Lo lagi, Pak. Dan dirinya juga nggak berubah-ubah. Jadi Pak Anu di pojok aja kagak berubah itu. Langganan. Ya, langganan udah di situ. Ya. Coba lihat dah, dia aja. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menghabarkan melalui lisan Rasulullah terkait dengan fadilah sembahyang subuh, Pak. Spesial. Ya Allah. Ya. Itu sembahyang, itu sholat qobliyahnya aja khairum minad dunya wa ma fiha. Baik dari dunia dan seisi. Tapi kadang-kadang orang kita pengennya cash sih. Orang kita pengennya kalau dibilang dapat pahala entar di akhirat, enggak mau dia.
maunya cash, ya. Kayak kemarin pemilu gitu, pileg, maunya cash. Jadi kalau dibilang nanti kalau saya terpilih, ya saya bakalan begini. Enggak ada. Sekarang aja kalau mau, sekarang aja gitu. Begitu juga di masjid ke bawah-bawah jadinya. Ya. Allah bilang lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Kapan? Ntar di akhirat. Ya, males dah. Tapi kalau misalkan pengurus Al-Iman bilang, ya, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Iman, maka pengurus akan memberikan sembako 5 liter beras, 5 liter minyak, 2 kilo apa? 2 kilo gula pasir, 2 kilo telur. Kira-kira penuh apa kagak? Penuh. Yang paling duluan ibu-ibu sama sejadahnya. Mudah-mudahan kita doain ibu-ibu masuk surga sama sejadah-sejadahnya. Penuh. Ya. Ya Allah, kadang-kadang kita begitu tuh. Ya. Giliran urusannya akhirat. Ya, akhirat ntar aja dah. Kita maunya cash. Makanya sebagian masjid kalau lagi ngetes apa namanya? Ngetes mic, udah bukan cek-cek lagi. Kalau cek kan kudu dicairin. Ini udah cash begitu aja sih. Jadi kalau ngecek mic cash gitu. Kadang-kadang nyindir pengurus, maksudnya begitu. Ya. Jadi kalau kata sekarang, kalau kata Ustaz Amin Karim, min ahlil khair wal cair, katanya begitu. Tidak hanya baik dan cair juga. Nah, jadi sehat kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita baru ngerasain ya, bagaimana sehat, bagaimana enaknya sujud kalau kita sehat. Bagaimana enaknya duduk kalau kita sehat. Coba tanya dah sama yang bapak-bapak dah. Ya, gimana rasanya sujud ya ketika kita punya penyakit ngedumel, lama banget imam nih sujudnya, gue bisa kagak bangun ini. Bagaimana nikmatnya ibadah ketika kita sehat. Kemudian yang ketiga, dan pertanyaan itu kalau kita bisa jawab, wahai Allah, sehatku digunakan untuk beribadah, maka fahisabuhu aisar wa ahwan, maka hisab kita akan menjadi mudah dan menjadi enteng. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya an ilmihi fima afna, an ilmihi fima amila bih. Yang kemudian yang ketiga ditanya ilmu kita itu apa yang sudah kita amalkan. Madza tatbiquhu, apa yang udah kita praktekkan. Allah udah kasih ilmu kita untuk manfaat, ilmu kita untuk minterin atau minterin dalam tanda kutip. Ya, ilmu yang kita punya untuk minterin atau buat minterin orang dalam tanda kutip. Ya. Ilmu itu harus dilaksanakan, Pak. Kalau orang dulu mohon maaf ya, ngajinya sederhana tapi amalannya banyak, Pak. Orang dulu, orang kita kadang-kadang ngajinya banyak, amalannya dikit. Orang dulu amalannya banyak, ngajinya sederhana, ngajinya palingan Safinah, Sifat 20, tapi amalannya luar biasa. Jadi ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, an malihi aina iktasaba wa fima anfaqa. Harta kita, Pak, ini akan ditanya dari mana kita dapat. Dari mana kita dapat? Tidak hanya itu, wa fima anfaqa, kemudian harta kita akan ditanya kemana kemudian kita infakkan.
Kalau ini kita jawab, wahai Allah, harta saya dapat halalan thayyiban, kemudian saya infakkan ke dakwah Islam, fahisabuhu aisar fa ahwan, maka hisab kita akan gampang. Wahai Allah, harta saya dapatnya dari yang halal. Ya Allah, harta saya belanjakan ke tempat yang baik, insya Allah hisab kita akan menjadi yang mudah. Tapi sekarang kan Masya Allah, jangan sampai kemudian kita ada istilah yang haram aja susah, apalagi yang na'udzubillah min dzalik, ya. Yang haram aja susah, apalagi yang na'udzubillah. Janganlah, ya. Kita terus minta ame Allah supaya dikasih, inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban katsira. Rizki yang halal, yang baik, yang banyak dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita dapatkan, kita doain terus tuh. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada amalan, ya. Jadi kalau Jumat tuh jangan tinggalin bacaan Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwak. Kita baca 4 kali. Kalau kita mau semangat, itu dibaca 70 kali di hari Jumat, kapan aja. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwak. Banyak masjid-masjid yang udah ninggalin ini nih Pak, ya, bacaan Allahumma ya Ghani ya Hamid. Ini hadis ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira 4 ini, ya, 4 kisi-kisi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dikasih kepada kita, kalau kita bisa jawab, insya Allah fahisabuhu aisar wa ahwan, maka hisab kita akan menjadi mudah dan menjadi enteng. Bukankah kita ingin kepada Allah agar hisab kita dimudahkan oleh Allah? Makanya orang ulama kita, orang tua kita ngajarin ketika Jumat baca sabbihisma rabbikal a'la, kemudian di akhir tuh inna alaina hisabahum wa inna alaina, apa bacanya, inna iyabahum summa inna alaina hisabahum, kemudian diakhiri dengan membaca Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah saya dengan hisab yang gampang, ya. Selain diiringi doa, insya Allah 4 pertanyaan itu kita bisa jawab, insya Allah fahisabuhu aisar wa ahwan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berbahagia sekali lagi, ya, bisa bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kita, keberkahan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah kita dikumpulkan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa antal wahid
wahid ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm syarri ma fihi wa syarri ma ba'dah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dhalan illa hadaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la aduwan illa hazaltah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.